Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Sila Putri. Di sini saya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi pada hari ini. Sebelumnya saya akan memberitahu materi yang akan dijelaskan oleh kelompok 3, yaitu tentang teori investasi dan spending investment. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Pertama, saya sendiri Diva Sila Putri. Selanjutnya ada Dia Sintaritma Rahmawati, Enggar Bagus Prawira, Era Fetiningrum, Fikri Ardian Maulana, dan yang terakhir Glory Sukmajati. Selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pengertian investasi dan jenis-jenis investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbalan balik yang besar di masa depan atau di masa yang akan datang. Adapun menurut Sukirno, kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Jenis-jenis investasi. Jenis investasi terbagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah investasi yang dilakukan dengan membeli secara langsung aset keuangan atau aktiva keuangan perusahaan yang diperjualbelikan di pasar modal, pasar uang, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan membeli aktiva yang tidak dijualbelikan. Biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini berupa tabungan dan sertifikat deposito. Selanjutnya, investasi langsung yang dapat diperjualbelikan. Investasi langsung yang dapat diperjualbelikan dibagi lagi menjadi dua, yaitu investasi di pasar uang dan investasi langsung di pasar modal. Investasi di pasar uang contohnya deposito yang dapat dinegosiasi, dan investasi langsung di pasar modal contohnya saham biasa dan saham preferen. Selanjutnya, investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi seperti Redaksa. Saya, Dia Sintaritma Rahmawati, akan menjelaskan materi tentang investasi menurut jangka waktunya dan macam-macam investasi. Investasi itu terbagi dalam dua kategori jangka waktunya, yakni investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Yang pertama, investasi jangka pendek adalah jenis investasi yang menanamkan aset dalam jangka waktu pendek atau sekitar 1 tahun. Dari segi resiko, investasi jangka pendek juga terbilang rendah. Beberapa macam investasi jangka pendek yakni deposito dari bank dan peer-to-peer lending. Saya juga akan menambahkan sedikit mengenai kelebihan dan kelemahan investasi jangka pendek. Kelebihan dari investasi jangka pendek yang pertama adalah fleksibilitas yang akan didapatkan dari investor dalam mencairkan uang. Yang kedua, investor dapat mengambil keuntungan dalam jangka waktu yang singkat. Dengan demikian, investasi ini cocok bagi para investor yang tidak ingin menunggu lama untuk mendapatkan keuntungan dari investasi. Sedangkan kelemahan dari investasi jangka pendek adalah investor harus mempunyai keahlian serta meluangkan waktu yang banyak dalam memonitor pergerakan nilai instrumen investasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan jual beli. Selain itu, pajak dan inflasi juga berpotensi untuk mengurangi keuntungan atau return dari investasi ini. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah jenis investasi yang menanamkan aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Artinya, investasi jangka panjang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun atau lebih, untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Beberapa macam investasi jangka panjang yakni saham, properti, logam mulia, atau emas batangan. Kelebihan investasi jangka panjang adalah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan di masa yang akan datang, terutama untuk biaya pendidikan dan biaya pernikahan yang membutuhkan dana yang cukup tinggi. Sedangkan kelemahan dari investasi jangka panjang adalah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, investor membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai keuntungan yang tinggi.
Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam investasi. Yang pertama, investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan. Yang tercakup dalam investasi barang modal dan bangunan adalah pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian pabrik, mesin, peralatan produksi, dan bangunan atau gedung yang baru. Dikarenakan daya tahan barang modal dan bangunan umumnya lebih dari setahun, seringkali investasi ini disebut sebagai investasi dalam bentuk harga tetap atau fixed investment. Di Indonesia, istilah yang setara dengan fixed investment adalah pembentukan modal tetap domestik bruto atau PMTDB. Supaya lebih akurat, jumlah investasi yang perlu diperhatikan adalah investasi bersih, yaitu PMTDB dikurangi penyusutan. Yang kedua, investasi persediaan. Perusahaan seringkali memproduksi barang lebih banyak daripada target penjualan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Persediaan barang tersebut dapat dikatakan sebagai investasi yang telah direncanakan atau investasi yang diinginkan karena telah direncanakan. Selain barang jadi, investasi dapat dilakukan dalam bentuk persediaan barang baku atau barang setengah jadi. Fungsi investasi. Fungsi investasi ada dua. Satu, suatu pengeluaran untuk membeli barang modal untuk mengganti dan menambah barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Berikut ini sebagai kriteria investasi. Yang pertama adalah payback period. Payback period atau periode peluang pokok merupakan waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Yang kedua, benefit cost ratio. Benefit cost ratio mengukur mana yang lebih besar, biaya yang dikeluarkan dibanding hasil atau output yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan dinotasikan sebagai C atau cost. Output yang dihasilkan dinotasikan sebagai B atau benefit. Jika B per C sama dengan 1, maka B sama dengan C. Output yang dihasilkan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Bila nilai B per C kurang dari 1, maka B kurang dari C, yang artinya output yang dihasilkan lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, net present value. Dua kriteria utama pertama dapat dihitung berdasarkan nominal. Sayangnya, perhitungan dengan menggunakan nilai nominal dapat menyesatkan, sebab tidak ada perhitungan nilai waktu uang. Bisa saja sebuah proposal proyek berdasarkan nilai nominal menghasilkan B per C lebih dari 1, padahal nilai-nilai sekarang didiskonto atau discounted method. Seperti dijelaskan sebelumnya, keuntungan lain dengan menggunakan metode diskonto adalah kita dapat langsung menghitung selisih nilai sekarang dari biaya total dengan menerima total bersih. 4. Internal Rate of Return atau IRR merupakan tingkat pengembalian internal, yaitu kemampuan suatu proyek menghasilkan return. Satuannya persen. IRR ini merupakan tingkat diskon rate yang membuat NPV proyek sama dengan 0. Tujuan perhitungan IRR adalah untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu proyek tiap-tiap tahun. Selain itu, IRR juga merupakan alat ukur kemampuan proyek dalam mengembalikan bunga pinjaman. Pada dasarnya, IRR menunjukkan tingkat bunga menghasilkan NPV sama dengan 0. Dengan demikian, untuk mencari IRR, kita harus menaikkan diskon faktor atau DF, sehingga tercapai nilai NPV sama dengan 0. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi dan contoh perhitungan pengembalian modal. Faktor yang pertama yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan. Perkiraan keuntungan dari investasi yang dilakukan akan sangat mempengaruhi tingkat investasi. Para investor akan melihat kondisi perusahaan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi agar tingkat keberhasilannya dapat diprediksi. Kondisi perusahaan tersebut terdiri dari kondisi internal perusahaan dan kondisi eksternal perusahaan. 2. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga juga ikut mempengaruhi investor untuk melakukan investasi. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan semakin mahal biaya investasi. Investor hanya akan berinvestasi jika tingkat pengendalian modal lebih besar daripada investasi awal.
Untuk lebih memahami bagaimana investor akan menanamkan modalnya, berikut pembahasannya. Tingkat pengembalian modal yang dihitung dengan rumus V sama dengan X per dalam kurung 1 plus R kurung tutup pangkat T dengan V sebagai nilai sekarang atau present value dan kemudian X keuntungan yang diharapkan, kemudian R sebagai tingkat diskonto dan T sebagai lamanya investasi atau waktu. Contoh kasus, Fahmi ditawari sebuah bisnis dengan investasi awal sebesar 100 juta rupiah. Bila Fahmi bersedia, berdasarkan proposal pada 5 tahun kemudian, nilai nominal yang akan dia peroleh sebesar 300 juta. Jika tingkat diskonto sebesar 15%, hitunglah nilai sekarang dari investasi yang ditawarkan tersebut. Apakah investasi tersebut diterima atau tidak? Berdasarkan rumus, maka diperoleh hasil present value sebesar 149,25 juta. Dalam perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai sekarang dari keuntungan sebesar 300 juta rupiah adalah sebesar 149,25 juta. Lebih besar daripada jumlah investasi awal sebesar 100 juta rupiah. Jadi, investasi ini sebaiknya diterima. Halo, nama saya Fikri Aryan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan investasi. Kelebihan investasi. Pertama, memberikan potensi return yang tinggi dan berkesinambungan. Yang dimaksud adalah pergerakan saham sangat dinamis, maka memungkinkan seseorang mendapatkan return yang besar secara cepat. Hal ini akan menjadikan kita dapat dengan mudah mendulang banyak keuntungan dalam investasi saham. Yang kedua, nilai saham sangat tinggi. Saham yang kita beli pada akhirnya bisa dijual kembali karena harga saham bisa mengalami peningkatan. Maka, bila kita cermat dalam mengelola saham yang sudah kita beli, maka sangat memungkinkan di kemudian hari bisa kita jual kembali dengan penawaran harga yang lebih tinggi dari harga awal kita membelinya. Ketiga, tidak perlu membayar pajak selama memilikinya. Yang dimaksud adalah dalam investasi saham, kita tidak perlu menanggung pajak selama memilikinya. Hal ini menguntungkan bagi kita karena kita tidak perlu mengalokasikan sebagian uang kita untuk membayar pajak. Yang keempat, nilai saham dapat dipantau dengan mudah di media cetak maupun visual. Salah satu kemudahan jika berinvestasi dalam era sekarang ini adalah dengan pergerakan saham yang bisa dengan mudah kita ketahui melalui media cetak atau elektronik. Selain itu, saham yang sudah kita pilih akan memberikan laporannya secara berkala. Selanjutnya, kekurangan investasi. Pertama, dapat mengalami kerugian besar secara cepat. Yang dimaksud adalah potensi return yang sangat tinggi pada saham kadang juga diiringi dengan potensi rugi yang sangat besar akibat salah pilih saham. Karena sangat liquid, kadangkala menjadikannya terlalu fluktuatif sehingga saat kita mau menjual harganya tidak sesuai ekspektasi. Yang kedua, menuntut kita harus cermat dan tahu perkembangan saham. Karena tidak memerlukan pegawai, artinya kita sendiri yang harus cermat dan tahu dalam perkembangan saham. Hal ini kadangkala mengganggu seseorang apabila jika orang tersebut memiliki bisnis lain yang juga memerlukan perhatian yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang investment spending. Apa itu investment spending? Investment spending adalah mengacu pada alat untuk merangsang produksi barang modal seperti aset, peralatan, dan persediaan yang digunakan untuk membuat produk dalam permintaan lainnya. Hal ini akan berguna untuk memberikan pengeluaran investasi dalam kaitannya dengan lini produksi. Sebagai pemilik perusahaan, jika sebuah mesin rusak di jalur produksi Anda, maka Anda dihadapkan dengan dua pilihan, untuk menghabiskan uang untuk mengganti atau memperbaikinya, atau terus menjalankan jalur tanpa itu. Ya, mengganti atau memperbaiki mesin akan membutuhkan sejumlah uang di muka atau pengeluaran investasi, tetapi biaya kemungkinan besar akan terbayar dengan peningkatan produktivitas dan keluaran yang akan menghasilkan lebih banyak keuntungan di kemudian hari. Sebagai seorang investor, ketika seorang terlibat dengan pengeluaran investasi, mereka melakukannya dengan harapan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial di kemudian hari, tetapi bahwa biaya yang dikeluarkan untuk infrastruktur akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah skenario yang sama-sama menguntungkan jika berhasil sesuai rencana. Tujuan investment spending. Pengeluaran investasi ditujukan untuk pembentukan aset berupa stok barang modal atau capital stock di masa depan yang diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect
yang besar dan lebih berkelanjutan. Dampak investment spending. Pengeluaran investasi yang memadai akan berdampak positif terhadap kondisi perekonomian karena dengan adanya investasi yang memadai maka modal akan tersedia. Semakin banyak investor yang menanamkan modalnya, maka akan meningkatkan produksi yang nantinya akan menghasilkan output yang tinggi serta akan menambah pendapatan daerah dari pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan materi atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.